Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Februari 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Berkarya dalam Kelemahan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Winston Churchill adalah mantan Perdana Menteri Inggris yang terkenal yang berhasil membawa Inggris menang dalam Perang Dunia Kedua. Churchill dikenal punya watak yang keras dan pantang menyerah. Hal ini sudah terlihat sebelum ia menjadi Perdana Menteri Inggris. Salah satunya adalah ketika Churchill melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada Desember 1931. Saat sedang memberikan ceramah di New York, Churchill mencoba menyeberang jalan di Fifth Avenue yang padat dan secara refleks ia melihat ke arah yang salah. Di Inggris, kendaraan melaju di sebelah kiri jalan, seperti halnya di Indonesia. Tetapi di Amerika Serikat, kendaraan melaju di sebelah kanan jalan. Jadi, Churchill melangkah ke arah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 48 km per jam dan menabraknya. Tabrakan itu melemparkannya ke trotoar dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi beruntung, Churchill masih selamat. Walau ia menderita luka robek yang dalam di kepala, tulang rusuk retak, dan memar parah. Selama beberapa hari kondisi Churchill kritis dan para dokter mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Namun yang menarik adalah bahwa di saat kesakitan semangat Churchill tetap tak tergoyahkan. Churchill bahkan bercanda tentang kesalahannya dan sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidaktahuannya terhadap peraturan lalu lintas di Amerika Serikat. Meski pemulihan Churchill cukup lambat, tetapi Churchill tetap semangat dan aktif. Ia menolak membiarkan cedera membungkamnya. Dari tempat tidurnya, ia mendiktikan surat dan catatan. Churchill kemudian berterima kasih kepada dokter-dokter di Amerika dan memuji mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, ia melanjutkan tur ceramahnya segera setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Rasul Paulus berkata bahwa ia datang ke Galatia untuk memberitakan kabar baik dalam keadaan sakit di tubuhnya. Ia tidak menyebutkan penyakitnya secara spesifik. Ada kemungkinan Rasul Paulus menderita sakit mata, mengingat ia membuat sebuah pernyataan tentang mata. Atau mungkin berupa penyakit fisik lainnya yang menjadi duri dalam dagingnya agar ia tidak menjadi sombong. Tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Apapun kelemahan tubuh atau penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus, yang jelas hal itu tidak menjadi penghalang baginya untuk melayani Tuhan. Ia tetap berjuang dalam memberitakan kabar baik di berbagai kota. Sikap Rasul Paulus dan Winston Churchill yang tidak mudah menyerah patut kita teladani sekalipun ada kekurangan pada diri kita. Kekurangan itu dapat berupa penyakit, kelemahan tubuh, usia tua, keadaan ekonomi, atau masalah yang sedang kita hadapi.
Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya. Yang penting adalah bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semua hal itu. Kita harus terus aktif bergerak dan melakukan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan ini. Kata-kata bijak, kelemahan tubuh, penyakit, atau usia tua mungkin bisa menyerang tubuh kita, tapi tidak terhadap jiwa kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, aku mau terus bekerja dan berjuang dalam kelemahanku. Beriku kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.